Sepu, ajarin dong sepu, ilmu yang paling gitu, mana dos makin maju, masyarakat. Ini yang judul sinetron. Nih, saudara baru ketemu. Oh. Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang bootlicker, yang penjilat dan bermuka dua? Gue yakin hampir semua orang pasti pernah kenal atau ketemu 1-2 orang yang bootlicker, penjilat dan muka dua di hidupnya. Pasti. Gue rasa sifat muka dua, sifat penjilat itu bahkan ada di dalam diri setiap orang. Cuman kadarnya itu tipis. Sama dengan sifat manipulatif. Semua orang pasti punya sifat itu. Itu namanya kita manusia ya. Kita dilahirkan dengan karakter yang komplit, dengan emosi yang komplit ya. Kalau orang normal tuh dilahirkan dengan kadar emosional yang komplit, perasaan yang komplit, karakter yang komplit. Nah, itu namanya manusia dan kadarnya itu berbeda-beda, kadar emosionalnya. Sama dengan pernyataan double standard atau pilih kasih. Misalnya lu ke orang A lu akan mau bantu lebih banyak, ke orang B lu akan lebih membatasi diri. Kenapa pilih kasih? Ya karena balik lagi itulah sifat manusia. Manusia itu jarang bisa bersifat adil ke semua orang. Balik lagi kita bukan nabi coy. Cuman di sini yang gue mau jelasin adalah kalau lu ketemu manusia yang penjilat, ya, yang muka dua, yang bahkan mujinya berlebihan, pokoknya yang kadar penjilatnya berlebihan ini, lu harus pahami biar lu nggak bete-bete banget ya, karena itu pasti bikin lu bete kalau ngeliat orang penjilat tuh lagi beraksi. Lu harus pahami bahwa otak kita, terutama bagian hipokampus dan amigdala, itu akan memberikan fight or fly respon ketika kita menghadapi suatu situasi. Contoh ya, biar lebih paham fight or fly response. Ketika lu ketakutan akan sesuatu dan lu cemas akan sesuatu, lu cenderung udahlah gue nyerah aja, gue mundur aja, gue nggak berani, nggak mau deh. Itu flight ya, lu kabur dari suatu masalah atau lu lari dari suatu masalah. Tapi ketika lu marah, ketika lu merasa oh itu kayaknya bisa gue capai deh, lu akan fight gitu. Badan lu otak lu akan memberikan komando kepada badan fight. Jangan mundur, ayo maju terus. Sama dengan ketika lu marah, lu akan itu fight response, oke? Apa hubungannya dengan orang muka dua dan penjilat? Orang muka dua ataupun penjilat itu adalah bagian dari survivalnya seseorang, ya. Bagian dari fight response seseorang ketika dia menghadapi suatu situasi yang dia pengen capai banget. Otak kita, supaya kita bisa survive di dunia ini, dia memberikan respon gitu loh. Dia memberikan respon. Nah, kebetulan orang yang bermuka dua, yang berlebihan ya, penjilat yang berlebihan, mungkin itulah satu-satunya cara dia survive di dunia ini karena pola asuhnya dari kecil, contoh yang dia dapat dari lingkungannya dari dia kecil gitu ya. Sehingga dia mengcopy, mencontoh dan menjadikan itu sebagai cara dia untuk survive di dunia ini. Sehingga kalau dia merasa kalau gue pengen sesuatu, gue harus terus menjilat ya. Dan ini akan terjadi di lingkungan kerja, pasti di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga. Lo harus ada toleransi sedikit sama orang-orang kayak gini. Kenapa? Karena kasihan cara mereka fight di dunia ini. Mereka taunya pertama adalah dengan menjilat gitu. Nah, bisa nggak fight or flight response kita ini diperbaiki sehingga caranya proper? Bisa banget. Lewat apa? Lewat terapi. Bisa banget juga dengan cara kita berdamai dengan masa lalu, kita membuka mindset kita menerima point of view yang dari orang-orang yang ngasih ke kita gitu kan. Pasti kan kita ada deket dong sama banyak orang. Jangan lu blok telinga lo, jangan lu blok mata lo untuk nerima pendapat dari orang lain. Kalau orang lain kasih masukan, ya udah terima aja. Kritiknya itu untuk membangun pasti, bukan untuk menjatuhkan lo. Jadi remember, kalau kalian punya fight or flight response yang berlebihan, misalnya gampang takut, gampang cemas, gampang menyerah, atau gampang marah, atau kalian merasa kalian lah
yang suka menjilat dan kalian ingin merubah habit itu, you can do the therapy with me.